buah dan sayuran segar dalam gedung gini mungkin banget dengan bantuan teknologi. Untuk menjaga kelembapannya, tanaman akan disiram 15 menit sekali. Untuk pencahayaannya menggunakan lampu LED dan lampu high pressure sodium sebagai pengganti mataharinya. Ada sekitar 200 jenis tanaman di dalam gedung ini dengan menggunakan media tanah juga air, seperti tanaman tomat dalam ruang tamu. Dinding ruangannya dilapis aluminium foil sebagai pembias cahaya agar memancar ke semua tanamannya. Teknik penanaman hidroponik juga ada loh. Ini dia bibit sayuran. Bibit kita susun rapi pada busa yang sudah diberi sekat. Sirkulasi air juga harus dijaga agar menghasilkan sayuran yang berkualitas. Teman-teman, taman bunga dan sawah pun bisa dipindahkan ke dalam ruangan loh. Canggihnya, sawah dalam ruangan ini juga menggunakan teknik angin buatan agar seolah-olah berada di ruangan terbuka. Berkat inovasi dan teknologi, sekarang bercocok tanam jadi lebih mudah dan ringkas. Nah, kita juga punya kok teknologi dan inovasi keren kayak gini. Check it out dalam episode Easy Grow sesaat lagi. Si Unyil, yuk kita kemon. Wih, cantik ya tanaman cabenya. Cara menanam cabai pelangi ini nggak susah loh. Cukup siapkan pupuk organik dan ditambah dengan sekam bakar. Sekam bakar dipilih tidak menyimpan air terlalu banyak. Kalau di dalam media tanamnya mengandung terlalu banyak air, nanti bibitnya jadi basah dan busuk. Setelah dicampur, tinggal disiram dengan air deh. Tiap lubang hanya butuh 1 biji saja. Dalam waktu 4-5 minggu, kalau daunnya sudah tumbuh sempurna sebanyak 4 helai, baru deh tanaman sudah bisa dipindahkan ke pot. Nah, yang ini sudah lebih dari 4 helai daun nih. Artinya, bibit sudah siap ditanam di pot. Setelah 3 bulan berada di pot, tanaman cabai sudah bisa berbuah. Warna-warni ini sebenarnya adalah tahapan proses pematangan. Untuk cabai jenis Nazla, saat baru tumbuh warnanya ungu tua. Semakin lama, warnanya menjadi hijau, lalu menjadi merah. Meski warnanya ungu dan tergolong masih muda, cabai ini sudah bisa dimakan kok. Rasanya memang kurang pedas, tapi kandungan antioksidannya tinggi loh. Cabai ungu ini pas banget buat yang gak terlalu doyan pedas, tapi pengen dapat manfaat alami dari cabai. Untuk perawatannya, tanaman cabai cukup diberi pupuk campuran AB Mix seminggu sekali. Kalau pas musim hujan, tanaman cabai nggak perlu terlalu sering disiram ya, biar nggak gampang busuk. Cukup 3 hari sekali saja. Dalam 2-3 bulan setelah masa tanam, cabai sudah siap untuk dipanen deh. Hore! Nah, sekarang kita bikin tumis dengan cabai pelangi yuk. Siapkan sawi putih, wortel, jamur kuping, dan pastinya cabai pelangi dong. Paling cocok memang dimakan pakai nasi. Enak. Karena rasa cabainya nggak sepedas cabai biasa. Enaknya dapat, manfaatnya juga dapat deh. Dan pastinya masakannya jadi lebih cantik. Mantap. Pecinta tanaman hias pasti nggak tahan deh nih sama godaan anggrek-anggrek cantik gini. Meski dikenal sebagai tanaman yang lumayan rewel, bunga anggrek tetap punya banyak penggemar. Bahkan ekspor bunga anggrek asal Indonesia sudah sampai ke berbagai negara seperti Jepang, Singapura, Korea, Jerman, Belanda, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Wah, kebayang gak tuh berapa banyak benih anggrek yang harus dihasilkan? Nah, untungnya dengan teknologi kultur jaringan, kita sudah bisa menghasilkan ribuan benih dalam setahun. Secara alami, bunga anggrek bisa menghasilkan benih untuk ditanam lagi. Tapi prosesnya lama. Teknik kultur jaringan memanfaatkan bagian tanaman anggrek untuk dikembangbiakan. Bisa dari akar, daun, maupun tunas. Jadi benih bisa didapat secara cepat. Jumlahnya banyak, tapi tetap berkualitas.
di sini sih biasanya tunas anggrek lah yang akan digunakan untuk kultur jaringan. Supaya benih yang dihasilkan bagus, pilih tunas dari tanaman anggrek dewasa yang sehat ya. Potong bagian bawah tunas. Lalu bersihkan dari akar-akarnya. Bersihkan tunas dengan air mengalir. Lalu buka satu persatu kelopak daun sampai kelihatan mata tunasnya. Dalam satu tunas biasanya ada 3 sampai 5 mata tunas. Bagian mata tunas itulah yang dipotong untuk dikembangbiakan. Mata tunas harus dibersihkan dulu nih dalam rendaman kloraks. Lalu dibersihkan lagi menggunakan Aquades. Proses pembersihan harus berulang kali ya, supaya hasilnya benar-benar steril. Mata tunas yang sudah bersih ini biasa disebut explant. Sekarang kita buat media inisiasinya dulu yuk. Larutan air dan bahan-bahan kimia direbus dulu ya, lalu tuangkan ke dalam tabung kaca. Oke deh, masukkan explant ke dalam media inisiasi. Lalu tutup rapat untuk diinkubasi. Pada tahapan ini, explant akan berkembang seperti tanaman induknya. Tuh lihat, sudah ada akar, batang, sama daunnya. Kalau bagiannya sudah lengkap, calon tanaman ini disebut plantlet. Plantlet yang sehat siap dipindahkan deh ke rumah kaca supaya bisa beradaptasi pada suhu luar ruangan. Setelah 1 bulan beradaptasi, keluarkan benih dari botol. Cuci dengan air. Lalu rendam benih dalam larutan bakterisida dan fungisida selama 10 sampai 15 menit. Benih kemudian dikelompokkan sesuai ukurannya, lalu dikeringkan. Benih yang sudah kering siap untuk ditanam di pot nih. Letakkan di tempat yang teduh ya. Untuk penyiraman baru bisa dilakukan saat umurnya sudah 1 minggu. Sementara pemupukan baru boleh dilakukan saat umur 2 minggu. Selain dari tanaman induk, tunas juga bisa diambil dari plantlet loh. Istimewanya lagi, tunas-tunas yang dihasilkan dari kultur jaringan bisa diperbanyak lagi. Namanya proliferasi. Calon benih diinkubasi sambil digoyangkan di atas rotary table shaker. Benih anggrek yang dihasilkan dari teknologi kultur jaringan ini bisa menghasilkan benih anggrek bermutu dalam jumlah besar, seragam, dan konsisten. Nah, Unyil punya tips nih untuk memelihara tanaman ini. Untuk media tanam berupa moss atau lumut kering, anggrek tidak perlu sering-sering disiram. Karena moss dapat menyimpan air dalam waktu yang lama. Kalau ditanam di arang, tanaman anggrek harus rajin disiram. Soalnya arang tidak dapat menahan air. Meskipun anggrek tumbuh di iklim tropis, tanaman ini nggak boleh terkena cahaya matahari langsung. Bisa-bisa daunnya kering terbakar deh. Jadi biar aman, anggrek ditaruh di ruangan yang masih mendapat cahaya, tapi tetap teduh ya. Biasanya bunga anggrek mekar setelah berusia 2 tahun. Saat mekar, bunga akan bertahan hingga 1 bulan. Sesudah layu, biasanya bunga akan tumbuh lagi 6 bulan kemudian. Halo Prof, Unyil mau tanya nih, kenapa ya Prof bunga anggreknya Poipe nggak tumbuh-tumbuh? Iya nih Prof, Ayah kan udah rawat baik-baik ya, ditungguin kagak mekar juga kembangnya. Kalau itu sih gak usah khawatir, karena Profesor punya semprotan khusus yang bisa numbuhin segala bunga. Wah, kalau gitu semprotin ke anggrek Ayah Prof. Ayah udah kagak sabar ini, pengen lihat anggrek berkembang. Wih, memang deh, alatnya Profesor gak diraguin lagi. Lihat tuh Po, bunganya tumbuh cantik-cantik, kayak Poipe deh. Iya dah, kembangnya sih emang cakep, Ayah juga cakep. Tapi ngapain ini bisa tumbuh di mari? Dikira rambut Ayah kebun kembang kali ya? Maaf Poipe, saya nyemprotnya terlalu bersemangat. Yuk, kita kemon. Wih, padi apaan nih? Ini beneran apa bohongan ya? Jangan salah. Ini memang padi beneran kok. Sengaja ditanam pada pipa-pipa PVC dengan teknik hidroganik menggunakan media air.
Malahan nggak cuma bisa menanam padi loh. Air yang tertampung di bawahnya juga bisa dipakai untuk budidaya ikan lele dan ikan nila. Wih, bisa panen beras sekalian lauknya nih, iya nggak? Ya udah, langsung saja yuk kita belajar cara tanam padi ala hidroganik. Pertama, siapkan dulu media tanamnya. Cukup menggunakan pupuk kandang dan arang sekam dengan perbandingan 4:1. Aduk sampai tercampur rata. Setelah itu, siapkan gelas-gelas plastiknya. Beri lubang di sekelilingnya untuk saluran air. Tambahkan 1 helai kain sebagai media resapan sekaligus penyaring kotoran. Oh ya, ukuran gelasnya ini minimal harus 12 cm ya, biar akar padinya nanti bisa tumbuh sempurna. Sip deh, sekarang tinggal memasukkan media tanam ke dalam gelas. Terus masukkan juga bibit padi ke dalam media tanamnya. Semua jenis padi bisa loh ditanam dengan cara ini. Dalam waktu 10-12 hari, bibit padi ini akan segera tumbuh dan menjadi tunas yang siap dipindahkan ke pipa-pipa PVC. Nah, sekarang kita siapkan pipa PVC-nya nih. Beri lubang masing-masing dengan jarak 25 cm. Oke deh, pipa sudah siap nih. Tinggal pasang deh. Setelah pipa terpasang, lanjut pasang pompa airnya juga ya. Prinsip kerja teknik hidroganik ini cukup sederhana kok. Pompa air akan mengalirkan air dari kolam ke pipa, melewati gelas-gelas media tanam padi, lalu balik lagi ke kolam ikan. Dalam perjalanannya, air akan membawa zat hara dari kolam ikan ke media tanam untuk membantu pertumbuhan tanaman padi. Sedangkan air yang melewati media tanam akan jadi bersih kembali karena tersaring oleh akar-akar padi. Jadi kita nggak perlu capek-capek bersihin kolam ikannya lagi. Mantap kan? Dan terakhir tinggal kita pasang nih bibit padinya ke dalam lubang-lubang pipa. Dengan luasan lahan yang hanya 24 meter persegi saja, budidaya padi dengan sistem ini bisa menghasilkan beras hingga 40 kg sekali panen loh. Lumayan kan? Kalau dibandingkan dengan bertanam di sawah konvensional, sistem hidroganik ini jelas menguntungkan. Tanpa harus buang tenaga dan waktu untuk mengolah lahan, sistem hidroganik bisa panen hingga 4 kali dalam setahun. Lebih banyak dari sawah konvensional yang hanya 2-3 kali saja. Disebut hidroganik karena merupakan perpaduan hidroponik dengan organik. Jadi bisa dipastikan sistem ini bebas dari bahan-bahan kimia. Selain memanfaatkan zat hara dari kolam ikan, perawatan tanamannya pun memakai pestisida alami, yaitu dengan olahan serai merah yang disemprotkan 1-2 kali dalam seminggu. Terus ada juga tanaman kenikir yang ditanam di sekitar untuk menghalau serangga biar nggak merusak tanaman padi. Nah, itu tadi baru tanaman padinya ya, belum ikannya nih. Ikan yang dibudidayakan di kolam ini cukup diberi makan 2 kali sehari pada pagi dan sore. Dalam waktu 3 bulan sudah bisa panen loh. Wih, malahan panennya bisa bareng tuh sama padinya. Wah, kebayangkan bisa double panen. Dalam sekali panen, 1 unit instalasi hidroganik ini bisa menghasilkan hingga 2 kuintal ikan. Alamak, jadi nggak perlu ke pasar lagi deh tuh kalau beras dan lauknya sudah tersedia begini. Iya nggak? Selain menjadi solusi gitu untuk mengatasi kurangnya lahan pertanian, sistem ini ternyata juga ampuh menarik minat para pemuda untuk bertani lagi. Karena caranya relatif gampang dan lebih menguntungkan. Wah, cocok banget deh buat generasi muda zaman now yang ingin bertani tanpa harus capek menyangkul atau bajak sawah dulu ya. Suka sama tanaman hias tapi nggak punya lahan dan tempat yang luas? Tenang, dikokedamain aja. Kokedama merupakan seni bertanam dari Jepang. Media tanamnya adalah moss yang berasal dari sphagnum atau salah satu jenis lumut. Sphagnum yang digunakan yang kering ya, disebutnya gambut lumut. Gambut lumut lebih digemari karena lebih halus dan mampu menahan banyak air.
Yap, sel-sel mati pada gambut lumut bisa menyimpan lebih banyak air. Sebelum digunakan, gambut lumutnya jangan lupa direndam dulu ya. Pastikan air sudah terserap ke seluruh bagian lumut hingga ukurannya membesar. Yuk, mulai bikin kokedamanya. Siapkan dulu wadah yang dilapisi plastik. Fungsinya sebagai cetakan nih teman-teman. Lanjut kita isi pakai gambut lumut. Jangan lupa peras gambut lumut yang sudah direndam tadi, biar proses membentuk kokedamanya jadi lebih maksimal. Nah, untuk bagian dalam kokedama, campurkan dengan kokopit atau serbuk dari kelapa berperan menjadi pengganti tanah. Oh iya, kalau kesulitan mendapat gambut lumut, kita juga bisa pakai sabut kelapa sebagai alternatif. Cuma kemampuan untuk menahan lebih banyak airnya memang gak sebagus gambut lumut. Lanjut, kita taruh tanaman untuk kokedamanya. Boleh jenis apapun, asal tanamannya tidak berkambium. Soalnya kokedama diperuntukkan khusus buat tanaman yang gak bisa tumbuh besar. Seperti sirih, aglonema, lidah buaya, peperomia, dan masih banyak lagi. Nah, kalau sudah, timbun dengan sedikit kokopit dan tutup dengan gambut lumut atau sabut kelapa. Dengan bantuan plastiknya, kita bentuk membulat ya. Sesuai namanya, kokedama yang berarti bola lumut. Setelah itu, lingkari kokedama dengan benang. Terus putar sampai padat. Kira-kira sampai kokedamanya gak bakal rontok. Sebagai variasi, kita bisa menghias kokedamanya nih. Bisa pakai rotan sintetis dengan warna kesukaan. Tuh, jadinya lebih cerah kan? Sahabat Unyil, jadi teorinya emang cuma dibuletin sama digulung-gulung. Tapi lihat deh, kalau udah pro hasilnya bulat. Tapi ini kokedamanya beda nih. Biasa kan pakai tanaman hias. Kalau kita bisa bikin variasinya pakai tanaman-tanaman bumbu. Jadi ada daun mint, ada daun seledri. Selain bisa bikin cantik, juga bisa buat masak. Yuk kita lanjut. Karena nggak makan tempat kayak tanaman berpot, kokedama ini bisa ditaruh di mana saja. Untuk tanaman herbs atau rempah yang bisa diolah, cocok banget ditaruh di dapur. Jadi kalau mau dipakai buat masak, tinggal diambil deh. Kokedama juga bisa memperindah rak atau meja di ruang tamu dan ruang belajar loh. Biar cantik, bisa tambahkan tatakan kecil beraneka warna sebagai alas. Perawatan kokedama ini gak beda jauh dari tanaman biasa kok. Lebih praktis malah, karena disiramnya cuma seminggu sekali. Kokedama cukup direndam sampai air benar-benar terserap. Setelah itu ditiriskan dan kembali ke tempat semula. Oh iya, untuk mencegah kokedama ditumbuhi jamur, saat direndam bisa diteteskan obat anti jamur sesekali. Masa hidup kokedama ini cukup lama kok, bertahun-tahun, bisa 2-3 tahun. Kalau akar tanamannya sudah cukup besar, tinggal bikin kokedama baru lagi deh. Nah, ini nih Nyil, Melani, kokedama super ciptaan Profesor. Wih, keren Prof. Unyil mau coba nyiram dong Prof. Iya, silakan. Kokedama ini sekali disiram, tanamannya bakal langsung gede. Wah, iya boleh deh Prof. Loh, kok tanamannya masih segini-segini aja ya? Malah kokedamanya yang tambah besar. Wah, Prof, ini kokedamanya aman kan, Prof? Nggak bakalan meledak kan? Wah, semoga enggak ya Melani. Apa jangan-jangan penemuan Profesor gagal lagi ya? Prof, kayaknya Unyil tahu deh kenapa. Coba kita cek aja Prof, kokedamanya. Yah, tuh kan, bener nih dugaan Unyil. Profesor nanamnya kentang sih. Pantesan, yang gede malah kokedamanya. Unyil, yuk kita kemon. Sahabat Unyil, dimanapun dan kapanpun wajib terapkan 3M ya. Apalagi di tempat umum kayak gini. Memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Kan kalau misalnya kita patuh pada 3M, pasti akan dijauhkan dari penyakit. Kegiatan merawat tanaman gini memang bagus buat tubuh dan pikiran. Mood membaik, stres pun hilang. Bonusnya, saat merawat tanaman di halaman,
kita bisa sekaligus menghirup udara segar dan menyerap manfaat sinar matahari. Semangat sehat!